Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat siang, dimanapun kalian berada. Semoga Allah selalu merahmati kita. Alhamdulillah, pada video ini saya akan mempresentasikan keterampilan membaca dan keterampilan berbahasa. Sebelumnya, saya adalah mahasiswa Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Fakultas Tarbiyah, Program Studi S1 Pendidikan Agama Islam. Baik, langsung saja kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu keterampilan membaca. Yang perlu diketahui dalam keterampilan membaca ini adalah sesuatu yang sangat berbeda dari kita membaca biasa saja. Artinya, membaca biasa saja itu mudah untuk dilakukan, sedangkan keterampilan membaca belum tentu mudah untuk dilakukan. Contohnya, orang Indonesia pasti bisa membaca, akan tetapi sebagian orang Indonesia belum terampil dalam membaca. Karena itu, keterampilan membaca ini perlu cara atau teknik yang harus dilakukan agar seseorang itu bisa terampil dalam membaca. Misalnya, ada orang yang memiliki keterampilan dalam membaca berita maupun puisi. Tentunya hal ini berbeda dengan kita yang hanya bisa membaca biasa saja. Intinya kita sama-sama bisa membaca, akan tetapi berbeda cara dan tekniknya. Adapun perbedaan selanjutnya yaitu membaca kritis dan membaca sintesis. Keterampilan membaca kritis ini sangat penting untuk dipelajari dan dipahami oleh pelajar maupun mahasiswa. Membaca kritis ini memiliki tujuan untuk memahami bacaan secara mendetail, kemudian dapat menganalisis dan mengkritisi hasil bacaan. Sedangkan tujuan dari membaca biasa yaitu untuk membuat kesimpulan atau rangkuman dari bacaan tersebut. Nah, di sini ada 5 teknik yang perlu kita ketahui dalam membaca kritis, yaitu dengan SQ3R, yaitu singkatan dari survei, question, read, recall, dan review. Teknik yang pertama yaitu survei, artinya mengetahui isi secara umum bacaan yang akan kita baca atau buku yang akan kita baca, seperti membaca judul, pendahuluan, sub-sub judul, judul tiap peta atau bagan, pertanyaan di akhir kalimat. Selanjutnya ada teknik kedua yaitu question, artinya melakukan pertanyaan seperti 5W plus 1H. Selanjutnya teknik ketiga yaitu read, artinya kegiatan membaca yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk membantu pembuatan kesimpulan, judul tabel dan judul gambar, kata atau kalimat yang di bold atau italic. Dan yang keempat yaitu recall, artinya buatlah catatan untuk membantu secara visual struktur dari apa yang kita baca. Gunakan teknik mengingat lainnya seperti minimap dan sebagainya. Lalu teknik yang kelima yaitu review, artinya membaca kembali minmap dan sebagai untuk membuat otak Anda belajar bahwa hal yang diutarakan adalah penting. Selanjutnya, pengertian dari membaca sintesis adalah tulisan utuh dan baru mengenai rangkuman dari berbagai sumber rujukan mengenai pengertian atau pendapat. Rangkuman tersebut disusun menjadi suatu tulisan yang baru mengandung satu kesatuan yang sesuai dengan kebutuhan penulis. Selanjutnya, memasuki pembahasan yang kedua yaitu keterampilan berbicara. Berbicara merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang cukup penting untuk kita kuasai. Kemampuan ini biasanya mengungkapkan atau mengekspresikan ide, pikiran yang ada dalam diri kita yang melibatkan orang lain dalam menyampaikan informasi tersebut dengan menggunakan kata-kata. Berbicara juga harus memiliki kualitas, yaitu ada 3 hal. Berbicara menjadi berkualitas yaitu 1.
kualitas diri, kedua kualitas materi, dan yang ketiga kualitas cara penyampaiannya. Kualitas diri yaitu menciptakan kualitas yang ada pada diri kita. Ketika kita memiliki aura dalam diri kita, maka akan tampak berbeda dibandingkan dengan diri yang biasa saja. Fokus pada pendengar yaitu ketika harus memperhatikan pendengar, juga pada saat penyampaian materi, karena pendengar itu memiliki karakter masing-masing pada diri mereka. Teknik berbicara yang baik. Bicaralah ramah pada setiap orang. Perkataan, artikulasi harus jelas agar tidak terjadi miscommunication. Perhatikan pula pemilihan kata meskipun itu bertujuan baik. Jika salah kata, maka tujuan itu tidak akan tercapai. Lakukan kontak mata pada lawan bicara kita. Teknik berbicara di depan umum. Berbicara di depan umum bukanlah soal bakat, melainkan kemampuan tersebut bisa dilatih dengan kepercayaan diri kita masing-masing dan kuasai bahan pembicaraan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melatih teknik berbicara di depan umum antara lain: tunjukkan antusias terhadap situasi dan pendengar. Kedua, lakukan kontak mata 5-15 detik, dan tatapan kita pun harus berkeliling bukan pada suatu tujuan, jadi semua orang merasa kita ajak berbicara. Selanjutnya, teknik berbicara profesional. Seorang profesional perlu mengenal teknik presentasi yang efektif. Terdapat 3 faktor yang perlu diperhatikan dalam berbicara secara profesional, yaitu 1. Faktor verbal. 7% menyangkut pesan yang kita sampaikan, termasuk kata-kata yang kita ucapkan. Selanjutnya, faktor vokal ada 38%, seperti intonasi, penekanan, dan resonansi suara. Dan yang ketiga, faktor visual 55%, yakni penampilan kita, teknik membuka dan penutup pembicaraan. Untuk mengawali suatu pembicaraan, adakanlah seperti mengucapkan selamat pagi, siang, dan malam. Untuk memancing perhatian para pendengar, lemparkanlah jok ringan, setelah itu baru ke topik utama. Akhiri pembicaraan dengan ilustrasi hasil pembicaraan di dalamnya. Jadi jangan bicara A sampai Z, sebaiknya diringkas hingga orang mengerti dan tidak melupakan pesan atau intisari dari pembicaraan tersebut. Berbicara atau berkomunikasi secara profesional menuntut kesiapan 3 hal, yaitu pertama, wawasan atau materi yang disampaikan. Kedua, cara penyampaian yang meliputi gerak, intonasi suara, dan penekanannya. Ketiga, penampilan. Semua hal tersebut dapat dipelajari asalkan siswa memiliki kemauan. Milikilah motivasi untuk maju dan berkembang mencapai keberhasilan yang diinginkan. Man jadda wajada, barang siapa bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Mungkin cukup di sini presentasi hari ini pada video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.